Ayu Ting Ting seperti Ayu Ting Ting, seperti apa adanya dia lugas, dia terbuka. Tetapi ketika dia cerita, memang ada hal-hal yang memang masih disembunyikan gitu loh, ditutup sama dia. Nggak perlu ada pertanyaan, misalnya, apakah masih ada yang disembunyikan oleh Ayu Ting Ting? Jawabannya udah pasti masih lah, orang nggak dia jawab alasannya. Jadi di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya, yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Gitu. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, dan tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang privacy buat kami. Tetapi apakah dia sesumringah senyumnya? Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan di antara senyum-senyum tersebut, beberapa kali dia lurus, bahkan turun ke bawah sedikit, kemudian dia bibirnya agak gitu, agak mengkerut sedikit. Itu penanda bahwa dia masih merasakan sedih dan sakit sebetulnya. Tapi buat saya ini adalah hal yang sangat masuk akal dan normal karena rata-rata orang manusia pada umumnya untuk yang baru mengalami apakah itu perpisahan, kehilangan, kedukaan, butuh secara psikologis ya, butuh 5 step untuk dia kemudian bisa recover atau kemudian bisa menerima atau kita sebut biasanya move on gitu. Nggak bisa dipaksain. Kalau ada orang yang bilang, oh harusnya ya coba aja lu rasain sendiri gitu loh kira-kira ya. Karena proses itu harus berproses memang secara psikologis supaya nggak jadi sakit di dalam atau fobia atau trauma atau berbagai macam masalah-masalah mental lainnya. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya, buat saya dan juga Bilkis. Gitu. Jadi menurut saya apa ya? Karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis ya, mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Buat saya, Ayu memang merasa dari apa yang ditampilkan dari ekspresinya, Ayu memang masih merasa sedih dan sakit. Tetapi buat saya jauh dari trauma. Kenapa? Buat saya kita perlu melihat rekam jejaknya Ayu. Kalau kita lihat polanya Ayu sebelum-sebelumnya, dia pernah beberapa kali menjalin hubungan nggak jadi. Menjalin hubungan nggak jadi. Itu bukan sebuah kondisi seseorang yang trauma gitu. Dia masih mau nyoba loh. Bahkan dia tidak layak disebut gagal. Orang gagal itu kalau misalnya dia mencoba melakukan sesuatu, terus tidak berhasil, atau misalnya salah atau salah gitu, kemudian tidak mau nyoba lagi, baru disebut gagal. Ayu kan nyoba lagi. Jadi satu, dia bukan gagal. Gagal itu hanya kalau kita salah atau kalah atau jatuh, terus nggak bangkit lagi atau nggak mau nyoba lagi dengan alasan macam-macam, baru bisa disebut gagal. Ayu enggak. Artinya dia bahkan tidak merasakan trauma yang membuat dia jadi nggak mau nyoba lagi. Tapi sedih wajar, sakit wajar untuk sementara. Oh tidak dong, nggak boleh dong. Ini kan sudah jalannya Allah, jadi ke depannya kita nggak. Pasti ada rencana yang lebih baik yang Allah kasih buat saya dan juga Bilkis. Saya percaya itu. Allah Maha tahu, jadi kita nggak bisa menilai. Pasti Allah kasih yang terbaik. Senyumnya adalah ada 2 poin penting dari senyumnya Ayu Ting Ting. Poin pertama adalah dia tetap ingin menampilkan citra bahwa dia baik-baik aja, udah baik-baik aja gitu. Yang kita ketahui bersama bahwa enggak lah gitu, kita juga tahu kok gitu. Yang kedua adalah cara dia menghibur dirinya dia sendiri, inward looking ke dalam, bahwa saya baik-baik aja kok, saya baik-baik aja dengan senyumnya dia gitu. Tetapi itu kan proses dia untuk healing, untuk menyembuhkan dirinya dia sendiri. Jadi besok kita akan ada 5 saksi dan satu ahli. Nah, mereka nggak punya saksi sama sekali, dia cuma punya 1 ahli. Nah, kami punya 1 ahli pidana, 5 saksi. Mereka cuma satu ahli pidana. Nah, kita lihat pembuktiannya besok. Jadi yang kami hadirkan besok itu yang tidak ada hubungan darah dengan Peggy Setiawan tersangka, karena dalam KUHP itu saksi itu ya orang lain lah ya yang bukan hubungan darah. Jadi gini, dupliknya termohon penyidik Polda Jawa Barat itu mempertahankan jawabannya. Ya. Nah, pada saat menjawab ya sudah jelas bahwa tidak ada alat bukti yang scientific crime investigation, hanya pengakuan saksi. Pengakuan saksi itu dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, makanya kami minta kepada hakim ya agar termohon ini menghadirkan saksi-saksi ya yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka. Nah, kalau tidak ya bagaimana bisa diuji itu alat buktinya? Kan alat buktinya mau diuji. Kan begini,
Polda Jawa Barat mengklaim bahwa mempunyai alat bukti. Tapi ingat, alat bukti itu bernilai atau tidak? Ada relevansinya atau tidak? Saling berkesesuaian atau tidak? Merujuk kepada Peggy Setiawan melakukan tindak pidana atau tidak? Kan itu. Nah, supaya alat bukti itu benar-benar bernilai, maka harus diuji. Lalu bagaimana jadinya? Kalau alat bukti, kalau penyidik menggunakan saksi sebagai alat bukti, pengakuan saksi sebagai alat bukti, lantas saksi sendiri tidak dihadirkan di persidangan. Ini kan akal-akalan. Taruh di mana coba otaknya kalau alat buktinya nggak dihadirkan? Kalau misalnya besok saksi dari pihak kepolisian tidak ada, terus apa yang mau dibuktikan besok di pengadilan besok? Tapi nggak apa-apa lah, it's okay lah. Ya kami berharap supaya hakim dan kami yakin bahwa kami masih percaya kepada hakim pasti secara objektif akan menilai, meneliti perkara ini dengan cermat. Udah saya bilang, Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, itu melanggar hukum itu. Tapi sebelum hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar sudah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti sebelum sekali lagi PS ditetapkan sebagai tersangka. Saya was-was betul ya, bahwa 3 pertanyaan yang tadi saya sebut itu tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh Polda Jabar. Artinya hakim tidak teryakinkan bahwa Polda Jabar sudah berhasil memiliki minimal 2 alat bukti yang diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka dan seluruh alat bukti itu diperoleh secara legal. Sehingga karena Polda Jabar dugaan saya gagal meyakinkan hakim, Polda Jabar perkiraan saya tidak bisa meyakinkan hakim terkait 3 hal itu tadi, maka hitung-hitungan di atas kertas sepertinya kuasa hukum PS akan mengucapkan rasa syukur di akhir sidang pra-peradilan nanti. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain gitu. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang privacy buat. Kayaknya ya berdua-duanya udah mengakhiri. Ya yang tahu kan mereka berdua. Saya kan tinggal mastiin. Iya dong, saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Oke, mungkin kedua keluarga sendiri. Udah bukan waktunya main-main juga gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi gitu. Jadi dari awal pun sudah terima gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Kalau dibilang keluarga, orang lain, lingkungan gitu ya, harusnya adalah tidak menjadi faktor penentu kenapa hubungan yang kita jalin itu jadi kandas gitu. Karena biar bagaimanapun yang menentukan ketidakcocokan, apakah kita merasa hubungan ini layak dilanjutkan atau enggak, tuh harusnya diri sendiri sama si pasangan gitu ya, sama calon pasangan. Ini yang disebut adalah kematangan dan kedewasaan. Kalau masih bergantung sepenuhnya pada orang lain, ini justru yang salah dan nggak efektif jadinya. Masa sih hubungan lalu bergantung sama orang lain? Kalau orang lain bilang lanjut gitu kan, orang lain bilang udahan aja ya kan, bahaya dong kalau kayak gitu. Jadi ada baiknya justru diri sendiri yang harus betul-betul punya pemahaman yang baik, memahami, mengenali betul-betul paham bahwa hubungan ini layak atau enggak untuk aku lanjut. Saya juga menegaskan di sini bahwa ini tidak ada campur tangan dari orang tua saya sedikit pun, karena memang saya membuat keputusan ini ketika kedua orang tua saya masih melaksanakan ibadah haji dan mereka masih ada di Mekah gitu. Jadi ya walaupun misalnya orang tua saya ikut campur, kan memang salahnya apa? Karena dimanapun saya masih menjadi haknya mereka. Orang tua saya, ayah saya belum mengucapkan ijab atau menyerahkan saya kepada orang lain gitu. Jadi saya masih menjadi hak orang tua saya. Saya nggak nyesel. Kenapa? Kita sudah berdoa semoga lancar, tapi takdir menentukan lain. Nah, sebagai orang tua kan saya mendorong kan. Apapun keputusan itu kan saya bilang hubungan manusia dengan Tuhan kalau masalah jodoh.
saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilqis. Jadi menurut saya apa ya? Karena Allah ngejaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Apa? Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qada dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga Bilqis. Jadi ya harus kita terima. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.